kita itu siapa? Muhammad. Nabi kita Muhammad. Adik-adik siapa nabinya? Muhammad. Muhammad. Nah, Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Nah, jadi kenal dengan Muhammad, kenal. Mang Leman kenal? Kenal nggak? Kenal. Jadi kita harus yakin dengan Nabi kita, dengan Rasul kita Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul kita. Ya. Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi itu adalah genderuwo, ya, setan. Ya. Jadi kalau ada Nabi sesudah Nabi Muhammad itu adalah iblis. Ya. Halal darahnya Pak, kalau dalam hukum Islam orang seperti itu kita bunuh. Halal. Tapi negara kita tidak seperti itu. Ya. Jadi kita bunuh orang tersebut, kita berurusan dengan pemerintah. Ya. Kita serahkan saja dengan para petugas kita. Tapi dalam hukum Islam, orang yang sudah murtad, orang yang sudah keluar, apalagi dia mengaku seorang Nabi dan Rasul, berarti halal darahnya kita bunuh sebetulnya. Itu tidak mengapa. Ya, tapi jangan sekali-kali kita membunuh di sini. Ya, bermasalah. Ya, bermasalah. Kasihan anak istri kita. Kaget kita nak benar. Tapi apa? Akhirnya susah sendiri kita. Hati-hati. Ada ibu-ibu? Bu? Bu? Ngantuk belum? Belum? Ceramah ini sudah berapa kali? Jadi kemarin di dusun dalam sehari itu 3 sampai 4 Pak. Ya. Dari Banyuasin, kemudian ke Banten, kemudian ke sebelah Solo. Ya. Nah, jangan lupa ada HP subscribe punya Ustadz ya. Subscribe di YouTube. Di YouTube apa? Apa namanya subscribe? Subscribe. Ya. Ada channel Ustadz di YouTube, Ustadz Sanwani Haryono Al-Bantani. Ya, subscribe. Ustadz Sanwani Haryono Al-Bantani di YouTube-nya. Ya. Itu. Jadi kalau ada subscribe, like and comment. Ya, itu. Baik Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia, kita sebagai umat Muhammad, maka kita wajib mencintai beliau. Wajib kita harus taat kepada beliau, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Taat kepada Allah saja, kemudian kita tidak taat kepada Rasul, ibadah kita tidak diterima. Ya. Taat kepada Allah baik, taat kepada Sang Pencipta baik, namun tidak taat kepada Rasul, ibadah kita tidak diterima. Begitupun sebaliknya, taat kepada Rasul baik, namun tidak taat kepada Allah tidak diterima. Maka inilah beriringan. Seperti ayat aqimus sholah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Rajin sholat tapi enggan membayar zakat, malas membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Makanya kalau yang banyak harta, ya, berzakatlah, bersodakohlah. Ya. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Alishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah saja namun durhaka dengan kedua orang tua kita, ibadah kita tidak diterima.
rajinlah bapak dan ibu sholat bertahun-tahun sampai 60 tahun, sampai 70 tahun. Namun ibu-ibu suka durhaka dengan orang tua, maka ibadah itu kosong. Anak-anak, anak-anak gala durhaka ida dengan wong tua. Nurut dah dengan wong tua. Madai. Tak mana wong nurut? Diperintah wong tua galak dah. Iya apa? Kata-kata. Inilah generasi penerus kita perjuangan bangsa ini. Inilah penerus agama kita. Maka bersyukur kita di musola etin di mana kita akan mendirikan TK TPA. Terserah siapa yang gurunya. Yang penting anak-anak kita diajari Al-Qur'an. Jangan sampai buta dengan huruf Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu sangat penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu kemudian punya anak tidak bisa baca Quran. Di mana akan memberikan pertolongan anak tadi? Kita sudah mati dalam keadaan susah. Anak tertinggal anak kita tidak bisa membantu kita, tidak bisa mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita, tidak bisa membaca suratul Fatihah, tidak bisa membaca suratul Ikhlas, tidak bisa membaca suratul Al-Alaq. Ini apa? Karena orang tua dorongan kepada anaknya. Sebetulnya anak-anak seperti ini mudah. Yang penting orang tuanya mendorong. Ya jangan didorong, Bu. Jeludak kayak ya. Dorong agar dia mau belajar ngaji, sekolah. Ya, kalau sekolah kursus, ya, kursus bahasa Inggris itu berani bayar 200, 100 ribu satu bulan. Giliran ngaji TK TPA 10 ribu, utang dulu. Betul? Bayar ngaji 10 ribu sebulan, kaget Ustaz belum ada duit. Kaget Ustaz utang dulu. Kaget bulan depan kaget Ustaz ya. Kaget. Di mana Ustaznya gemuk? Itulah makanya Ustaz-ustaznya kurus-kurus. Ya. Lah tidak diperhatikan Ustaz-ustaznya. Nitip ke anak tapi dia tidak memikirkan ustazanya, ya bukannya malaikat ustaznya, ya itu. Jadi bukannya malaikat ustaz, pikirkan kehidupan dia. Memang kalau dia khusus untuk mengajar ilmu Al-Quran. Jadi kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Betul? Jadi sungguh luar biasa. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kata Rasul juga, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi kelak bapak dan ibu misalkan mati, meninggal, kita sering baca Al-Quran, itu akan datang menolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita, orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka rajin-rajinlah kita baca Al-Quran. Pak Ustaz, saya sudah tua, tidak saro baca Quran, tidak baca. Apa bacanya? Baca kulhu, ya bacalah kulhu. Ya tapi jangan baca kulhu baik. Baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kalau kita memang sudah tidak bisa lagi untuk belajar, sudah tua, ya, bacalah apa yang kita bisa, apa yang kita hafalkan, bacalah, amalkan. Baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sepertiga kita mendapatkan pahala dari Al-Quran, Pak. Sepertiga kita mendapatkan pahala dari Al-Quran membaca Qul huwallahu ahad satu kali, satu surah tersebut. Makanya dalam tahlil, ya, sering kita dengar kalau surat yang lain seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas itu dibaca satu kali. Kenapa surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu dibaca 3 kali? Karena kalau dibaca 3 kali itu pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Itu manfaatnya. Jadi biar tahu kenapa dibaca 3 kali. Itu manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kita mendapatkan pahala. Qul huwallahu ahad itu dibaca 3 kali karena mendapatkan pahala 1 khatam Al-Quran. Itu. Jadi kalau kita bisa kulhu, bacalah kulhu, amalkan. Baca 10 kali, baca 100 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu samad. Jadi itulah kalau kita memang bisa. Dan syukur-syukur ada penambahan hafal surah Yasin. Hafal surah Yasin. Adik-adik hafal Qul huwallahu ahad? Coba dites oleh Ustaz sama-sama adik-adik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillah. Doa mau makan. Doa sesudah makan. Nah, waduh. Doa mau makan. Doa sesudah makan. Nah, macet. Sudah, doa masuk PSB, doa namising. Doa namising. Aduh, baca. Nah, macet. Inilah gunanya kita sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang terpilih di kampung kita, sebagai kita orang-orang yang mengerti, perlu mengadakan pengajian seperti ini. Inilah nasib anak-anak kita. Doa makan, doa sesudah makan belum di doa masuk WC? Coba. Nah, dites dulu. Nah, masuk WC. Nah, bagus. Cuman ada 1. Ini berapa nih? Mana uangnya? Cuma ada 1. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah.
Baik Bapak dan Ibu, ini sangat penting sekali kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Baik dari ilmu pengetahuan, baik dari membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain itu sangat penting. Terutama mendidik anak kita itu tentang akhlak mereka. Jadi bagaimana cara anak ini bersopan santun dengan orang tua, bagaimana anak ini bersopan santun dengan guru-guru mereka. Jangan menjadi anak yang kurang Ada ustadz di sini yang ngajar ngaji? Siapa ustadznya? Nah, jadi kalau ketemu ustadz, salim enggak? Jadi kalau ke tempat ustadz kita ucapkan kemudian cium tangannya. Kalau ada duit, bawa iyalah. Dia tahu bapaknya, ya, dia tahu emaknya. Kata Pak Ustadz, kalau ada duit Pak, unjuk ustadznya duit. Ya. Kalau ada beras, unjuk beras. Setuju? Setuju baik. Inilah generasi penerus kita Bapak dan Ibu. Siapa lagi kalau bukan mereka-mereka ini, kita ini bakal Jadi kalau kita mati, siapa lagi yang meneruskan mereka? Inilah di kampung ini, entah itu mereka berjalan merantau di kampung orang lain, namun setelah mereka mempunyai bekal, dia ahli baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalkan kan dipakai kalau ada yang hajatan di kampung. Iya. Kalau kita merantau di negeri itu kalau kita sudah siapkan bekal ilmu, ada baca Quran ahli, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ahli fikih, ahli tauhid. Ya, itu kita akan berguna untuk masyarakat kita. Tapi kalau tidak ada keahlian baca Quran, tidak bisa bacaan sholat, apalagi tidak baca, waduh, saro gitu. Tidak dikenal wong. Ya. Ini makanya kalau kita merasa diri kita ini tidak mampu, banyak-banyaklah kita belajar. Jangan malu kita sudah tua, jangan malu kita ini sudah tidak lagi daya ingat kita. Yang penting belajar, bisa tidaknya itu urusan Allah. Ya, itu yang penting kita mendapatkan pahala. Seperti ada pengajian misalkan, majelis taklim, kita yang penting hadir. Nah, bisa nak tidak itu urusan Allah. Yang penting kita mendapatkan pahala dari majelis tersebut.